Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwani fillah, azzallahu iyyakum. Terakhir kita membahas tentang bab ghibah, penyakit ke-8 daripada penyakit-penyakit lisan. Namun pembahasan ghibah ini belum tuntas. Terakhir kita membaca pernyataan Ali bin Husain di mana beliau berkata, "Iyyaka wal ghibah fa innaha idamu kilabin nas." Jauhilah ghibah karena ia adalah lauk anjing-anjing manusia. Ya. Kenapa dibilang lauknya anjing-anjing manusia? Karena Allah menyebut ghibah itu seperti memakan bangkai saudaranya. Dan binatang atau yang suka makan bangkai itu ya binatang. Ini ucapan yang memang terlihat sangat keras. Ya, karena memang ghibah itu perbuatan buruk, perbuatan yang menjijikkan, yang seringkali kita anggap itu ringan. Padahal Allah menyebutkan seperti ayakul ahadum yuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ya. Makna ghibah adalah Anda menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dia benci bila ia terdengar olehnya. Itu makna ghibah. Kita menyebut saudara kita dengan sesuatu yang dia tidak senang kalau dia dengar kata-kata itu, dia tidak suka. Walaupun sesuatu yang kita bicarakan atau yang kita bicarakan ini memang fakta. Kejelekan, keburukan itu ada pada saudara kita. Itu ghibah. Terkadang ada orang yang menganggap membicarakan keburukan orang yang memang keburukan itu ada padanya, dia anggap itu sah-sah saja. Dianggapnya itu bukan ghibah. Justru ghibah itu kita membicarakan keburukan yang ada, yang memang betul-betul keburukan itu ada pada orang tersebut. Kalau kita membicarakan sesuatu yang tidak ada pada orang tersebut, namanya bukan ghibah, tapi dusta. Ghibah itu memang yang kita ngomongkan benar. Tapi dia tidak senang kalau keburukan itu dijadikan bahan obrolan, pembicaraan, dia tidak suka. Kalau dia dengar dia tidak senang. Itu kita sedang menggunjing. Apa yang dibenci oleh orang itu bisa berupa kekurangan pada tubuhnya. Seperti rabun, ya, cacat satu mata, atau juling, botak, jangkung, pendek, dan yang semisalnya. Jadi kita menyebut sifat-sifat yang ada pada orang itu yang kalau dia dengar tidak senang dia disebut itu. Maka kita sedang ghibah. Ya. Oh, rejal itu yang pendek itu loh. Dia tidak suka disebut pendek itu. Ghibah kita, Pak. Oh, rejal yang jangkung itu. Kedukuran orang iki. Dia tidak suka. Artinya ikhwan fillah, kalau sifat-sifat yang terlihat kurang, tapi dia tidak masalah kalau itu disebut, maka tidak jatuh pada perbuatan ghibah. Kalau yang bersangkutan tidak marah, tidak merasa terhina, maka tidak ghibah. Seperti kita ngomong umpamanya, ada orang yang biasa aja kalau disebut botak. Ya, si fulan yang botak itu, dia kalau dengar itu dia tidak marah. Bahkan dia menganggap itu sebagai identitas dia yang membedakan dia dengan yang lain. Botaknya.
Tapi kalau orang yang bersangkutan marah, merasa terhina, maka kita tidak boleh menyebut kekurangannya. Ya. Seperti orang pincang, jalannya tidak normal. Ya. Atau pada nasabnya. Ya, ini sebutkan seperti Nibti, Hindi ya. Artinya ada orang menyebut nasab orang asal muasalnya untuk merendahkan, riba. Atau menyebut dia adalah orang fasik atau rendahan dan yang sepertinya. Ya. Atau pada akhlaknya, menyebut akhlak buruknya. Seperti orang itu berakhlak buruk, orang itu kikir, orang itu sombong, si fulan sombong, si fulan kikir. Kita menyebut fulan kikir itu riba kita. Walaupun dia betul-betul kikir. Dan yang sepertinya. Atau seperti menyebut pakaiannya, pada bajunya itu ekornya panjang, lengannya luas, atau bajunya kotor. Yakni menyebut-nyebut tentang pakaian yang dipakai dengan tujuan untuk menghina. Dan orang kalau dengar itu dia tidak suka. Itu riba, ikhwan fillah. Tentunya nanti di bagian terakhir dari pembahasan riba itu ada pengecualian-pengecualian. Ada riba-riba yang diperbolehkan. Ya, dan sebetulnya sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu sebagiannya. Jadi riba itu hukum asalnya haram. Bahkan para ulama mengkategorikan sebagai al-kabair, sebagai dosa-dosa besar. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu boleh seseorang menyebutkan keburukan orang lain. Boleh dalam kondisi yang terbatas tentunya. Contohnya seperti yang saya sebutkan kemarin, kalau Anda ditanya tentang seseorang yang melamar putrinya, Anda tahu dia punya kekurangan dalam urusan agama yang berbahaya kalau dia menjadi kepala rumah tangga, saya boleh menyebut. Contohnya apa? Tidak sholat. Saya tahu dia tidak sholat. Orang ini tidak sholat, Jumat aja tidak sholat, sebutkan. Walaupun itu menyebutkan keburukan, tapi dalam kondisi seperti ini harus. Termasuk kondisi yang membolehkan seseorang menyebutkan keburukan apa? Ketika meminta fatwa. Istri datang kepada orang, waalaikumsalam, yang dianggap bisa menyelesaikan masalah rumah tangganya. Lalu dia cerita perkara suaminya bla 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 bla. Dia riba, tapi riba dalam konteks ini boleh. Kenapa? Karena dia datang untuk mencari masalah. Dan ini dalilnya seperti istrinya siapa? Yang datang kepada Nabi nyebutkan kikirnya Abu Sofyan. Ya. Itu pengecualian. Di luar itu kembali riba itu haram. Ya. Istri menyebut aib suaminya di depan wanita-wanita lain, hanya dijadikan obrolan. Ini istri yang telah melakukan dosa besar. Atau suami menyebut kekurangan istrinya, hanya dijadikan bahan obrolan. Bojoku ini, bojoku ini. Allahu Akbar. Ada dosa besar ya akhi. Atau sebaliknya, sang istri mengatakan, suamiku ini gini, suamiku itu pelit, suamiku ini, suamiku itu. Dia ngomong ini tujuannya apa? Hanya sekedar laporan, hanya sekedar melampiaskan amarah. Ini termasuk riba. Tapi kalau datang kepada orang yang dia minta pendapatnya, karena dia anggap ini masalah, dia ingin mencari solusi dari masalah itu, maka boleh dia menyebutkan. Ini pengecualian yang nanti akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Kemudian ikhwani fillah, tentang definisi riba ini disebut oleh Nabi. Apa kata Nabi ketika ditanya tentang riba? Dzikruka akhaka bima yakrahu. Itu definisinya. Kamu menyebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak dia sukai.
Apa yang kamu sebut ini kalau didengar oleh yang bersangkutan tidak senang, itu riba. Kamu menyebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, afara'aita in kana fi akhi ma aqul, ya Rasulullah, bagaimana bila apa yang aku katakan itu benar ada pada saudaraku, yang aku ngomongkan itu benar, faktanya memang demikian ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, in kana fihi ma taqul faqad ightabtah, wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahatta. Kata Nabi, bila apa yang kamu katakan memang ada pada saudaramu, betul yang kamu katakan itu ada pada saudaramu, maka kamu sudah menghibahnya, itu riba. Dan bila tidak ada, maka kamu sudah menuduhnya secara keji, artinya menfitnah. Jadi ngomongin saudara kita, benar, tidak benar, itu dosa. Kalau benar jatuhnya riba, kalau dosa jatuhnya buhtan. Maka cara yang aman, kunci lisan kita ketika mau menyebut keburukan saudara kita. Ya, nanti kita bahas salah satu caranya gimana. Kalau sudah ingat keburukan orang, langsung tampar diri kita, Pak. Kamu juga buruk, kamu juga ada aib. Tidak sedikit aib, katakan pada diri kita. Kalau kita karena mengingat keburukan orang dan ingin mengucapkan itu dorongan dari siapa? Syaitan. Syaitan itu ya'murukum, selalu memerintahkan kalian, memerintahkan kita, ya'muruna bil munkar, dengan kemungkaran, bil fahsya, dengan kekejian, keburukan. Segala dorongan jiwa yang ingin berbuat kemungkaran, ingatlah itu dorongan dari siapa? Syaitan. Kalau kita melakukannya, kita sedang mentaati syaitan. Tidak ada manusia yang tidak punya kekurangan. Kemudian ingat pula agar kita tidak riba. Kalau kita tidak senang dibicarakan oleh orang lain, dibicarakan di hadapan orang-orang yang kita tidak ada di situ, demikian pula jangan membicarakan aibnya orang. Kalau aib kita tidak senang dijadikan bahan pembicaraan, maka jangan membicarakan aibnya orang. Itu juga tanda keimanan. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya. Apa yang kita suka untuk diri kita, maka berikan kepada orang lain seperti apa yang kita suka untuk diri kita. Itu kata Nabi, tanda iman. Sebaliknya orang yang egois, dia pengen dihormati, tidak menghormati orang. Dia pengen untuk tidak dibicarakan aibnya, tapi dia membicarakan aib orang. Kata Nabi yang mengatakan la yu'min. Hati-hati, Pak. Jangan merasa aman kalau sudah sholat. Jangan sudah menjadi mukmin yang sejati kalau kita belum mampu menjaga lisan. Nabi yang mengatakan la yu'min, tapi la yu'min di sini bukan tidak beriman, kufar tidak. Tapi tidak sempurna imannya. Karena madhab ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa dosa-dosa besar itu tidak menghapus iman, tapi mengurangi, melemahkan. Ini madhab ahli sunnah wal jamaah. Sehingga kalimat Nabi la yu'min tidak diterjemahkan tidak beriman sama sekali, bukan, tapi tidak sempurna imannya. Ikhwani fillah azzallahu wa iyyakum. Ketahuilah bahwa semua pembicaraan yang dipahami darinya bahwa orang yang mengucapkannya bertujuan mencela, maka ia termasuk riba. Semua pembicaraan yang difahami darinya bahwa orang yang mengucapkannya bertujuan mencela, maka dia termasuk riba. Baik dengan kata-kata atau selainnya. Ya. Dengan kata-kata atau tidak dengan kata-kata. Kalau dengan kata-kata jelas. Dengan selain kata-kata seperti apa? Lirikan mata. Ya.
Orang kadang-kadang mau menghina orang itu kan dengan apa? Lirikan mata. Tujuannya untuk menghina, itu ghibah. Atau isyarat. Atau tulisan pena. Tulisan. Nah, apa Ustaz? Bahasa Arab di situ? Kitabatu bil qalam, tulisan pena. Walaupun tidak ngomong tapi kitabah. Karena pena adalah salah satu dari dua lisan. Ya. Makanya ikhwan fillah, perceraian bisa terjadi dengan tulisan. Walaupun tidak diucapkan. Saya telah menceraikan si fulan. Dia tidak ucap tapi ditulis. Jatuh talak. Ya. Karena kitabah, tulisan itu dia seperti lisan. Selama dipastikan yang sedang nulis adalah suaminya. Tapi kalau yang nulis bukan suaminya, ya tidak. Ya, kecuali suaminya yang nyuruh. Jadi kalau itu tulisan itu seperti lisan. Ikhwani fillah azzalallahu iyyakum. Bentuk ghibah paling buruk adalah ghibahnya orang yang berpura-pura zuhud. Mutazahidin. Ya, sebelumnya itu ada kata-kata qurra, ya. Ghibatul qurra al-mutazahidin. Ghibahnya ahli qiraah. Dia hafal Quran tapi pura-pura zuhud dan suka pamer amal, riya. Bagaimana ghibahnya? Misalnya, ketika seseorang disinggung di majelis mereka. Ketika ada orang disinggung, dibicarakan keburukannya, lalu dia pura-pura berdoa atau pura-pura mengatakan kata-kata yang baik, tapi sebetulnya tujuannya untuk menjatuhkan orang itu dan meninggikan dirinya. Seperti ucapan apa? Segala puji bagi Allah yang tidak menguji kita dengan masuk kepada penguasa dan merendahkan diri untuk mendapatkan bagian dunia. Segala puji bagi Alhamdulillah kita tidak seperti mereka. Tujuannya ini bukan untuk betul-betul bersyukur pada Allah, tapi tujuannya untuk menunjukkan aku iki luwih apik teko dia. Ikhwan, ucapan kita itu pasti ada maksud. Jaga niat kita, ucapan itu apa. Antum bisa lihat juga. Atau mereka berkata, kami berlindung kepada Allah dari minimnya rasa malu. Yani ketika disebut seseorang yang melakukan perbuatan buruk, lalu dia pura-pura beristiadah, aku berlindung kepada Allah dari minimnya rasa malu. Tujuannya orang itu tidak punya rasa malu. Kan dia tidak secara langsung, seolah-olah dia istiadah, meminta perlindungan. Tapi tujuannya untuk mengatakan itu rejal, tidak punya rasa malu. Atau kami memohon keselamatan kepada Allah. Semua itu kata-kata yang terlihat baik, ternyata ada maksud di balik kata itu. Mereka itu, orang-orang yang mengucapkan itu, menggabungkan antara celaan terhadap orang tersebut dan sanjungan kepada diri mereka. Alhamdulillah, anak tidak seperti itu. Menyanjung dirinya. Ikhwan, hati-hati ya jamaah. Hati-hati dengan lisan. Hati-hati dengan pura-pura mendoakan atau kata-kata ya alhamdulillah ana tidak seperti itu. Na'udzubillah dari perbuatan seperti itu. Tujuannya memang untuk menjelekkan. Kalau kita mengatakan alhamdulillah, memang kita bersyukur alhamdulillah. Dan orang kalau bersyukur tidak perlu dia keraskan. Ya, buat apa dia di depan orang alhamdulillah, ana dia seperti itu. Alhamdulillah, kita semua alhamdulillah. Buat apa? Ya dia cukup alhamdulillah. Ya, itu lebih aman, Pak. Atau ketika dia beristiadah, meminta perlindungan karena ada orang yang melakukan keburukan, cukup untuk dirinya. A'udzubillah. Ya, a'udzubillah min hadzal fi'l atau dan seterusnya. Tak perlu diungkapkan. Ya. Apalagi habis diungkapkan terus kita terus bicarakan orang itu. Ya Allah, jatuh ghibah kita.
Makanya ikhwan, ketahuilah ya, bahwa orang yang mendengar ghibah adalah ikut serta dalam menanggung dosa ghibah. Ya. Pendengar, yang dimaksud pendengar yang baik, mendengarkan ghibah itu sama seperti orang yang ghibah. Jadi jangan merasa aman dari dosa ghibah karena kita merasa tidak ikut ngomong, tapi fudul. Duduk, senang dia, asyik mendengarkan orang jadi bahan obrolan, senang dia. Lo ganteng. Ketika diingkari, ya akhi, kenapa antum kok duduk? Lo anak tidak ikut-ikut anak. Kalau tidak ikut-ikut, kenapa duduk di tempat tersebut ya ikhwan? Dia tidak terbebas dari dosa mendengarnya kecuali dengan mengingkari dengan kata-kata. Bila takut maka dengan hatinya. Bila dia mampu berdiri atau memutus kata-katanya dengan kata-kata lain, maka dia harus wajib melakukannya. Ya. Maka dia wajib melakukannya. Ikhwani fillah. Maka para ulama menjelaskan bagaimana sikap kita kalau kita mendengar ada orang menggonjing. Kita wajib apa? Mengingkari dengan kata-kata. Ya akhi, jangan menggunjing. Ya akhi, jangan menyebut saudara-saudara kita. Ya akhi, jangan membicarakan aib saudara kita. Wajib. Karena itu termasuk kemungkaran. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Kalau dia takut umpamanya, maka dia ingkari dengan hatinya, benci hatinya. Bagaimana bukti atau apa bukti kebencian hatinya? Bila dia mampu berdiri, maka dia wajib untuk berdiri dan keluar dari majelis itu. Tak boleh dia duduk. Karena duduk di majelis di situ dilakukan maksiat itu sama dengan orang berbuat maksiat. Kalau dia tidak mengingkari dan tidak mau pergi dari tempat tersebut. Kecuali orang itu tidak mampu pergi. Tidak bisa pergi, dia dipaksa duduk, lain lagi. Maka jangan merasa aman, merasa tidak berdosa kalau kita duduk dengan orang-orang yang riba, walaupun hanya menjadi pendengar. Dan ini tidak berlaku bukan hanya riba saja, termasuk perbuatan-perbuatan maksiat yang lain. Ada orang-orang yang ketika duduk di komunitas, yang kemudian lakinya, perempuannya bermain musik, joget-joget Pak. Perempuannya tidak punya rasa malu. Dia berjoget-joget di depan laki-laki yang bukan mahramnya, yang otomatis tubuhnya bergerak-gerak. Lalu ada orang-orang yang duduk menyaksikan. Tidak mengingkari, tidak pergi. Tapi ketika pulang dari rumah, iku dak kena iku acara nih. Tanya ono, dak kena. Apa yang kamu pergi? Endak aku longgo. Lek ngono podo dak kena nih sampean. Ya. Kalau begitu sama. Ngilokno, mencela sana. Ini dak benar. Oke, di mana posisi Anda pada saat itu? Di situ. Anda ngingkari tidak? Pergi tidak? Jangan cerita di luar, karena sampean bodoh. Ya. Karena orang kalau sudah melihat kemungkaran, tidak bisa dia ingkari, pergi dia. Ya. Pergi. Ada lagi yang lucu. Tak enak letak tinggal. Loh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak enak. Ya. Tak enak sama menungso. Tak enak sama menungso. Terus Allah diletakkan di mana? Kok manusia lebih kita muliakan, lebih kita hargai? Aina Allah? Di mana kata-kata yang sering kita ucapkan Allahu Akbar? Ketib. Bukankah kita selalu mengatakan Allahu Akbar, Allah yang maha besar?
Hati-hati Pak dengan yang tidak enakan untuk meninggalkan orang-orang pelaku maksiat. Ya Allah, terus Anda enak dengan Allah yang memberi nikmat, yang memberi rezeki, yang punya surga dan neraka. Tidak enak sama makhluk. Makhluk ini tidak ada apa-apa Pak. Makhluk ini tidak punya apa-apa. Antum harus sadar itu. Kadang orang-orang mengikuti arus. Ikuti arus. Ketika dikatakan ya akhi, kenapa kamu ikuti? Tak enak anak. Ya Allah. Kalau itu yang ngomong rejal, mohon maaf dia bukan rejal Pak. Itu tidak pantas jadi orang-orang seperti para sahabat Nabi. Tidak enakan ini. Ya. Rejal itu apalagi punya prinsip mukmin. Tidak sesuai dengan syariat. Saya punya prinsip. Sebagaimana kalian punya prinsip meremehkan syariat, saya punya prinsip mengagungkan syariat. Sebagaimana mereka enak melanggar aturan Allah, saya pun harus enak untuk melanggar kalian. Kalian enak-enakan saja melanggar aturan Allah. Kok kita tidak enak melanggar mereka? Siapa mereka? Siapa manusia Pak? Jangan besarkan manusia ya kawan. Apa yang kita dapat dari mereka itu? Yang mengurus hidup kita siapa? Allah. Manusia melepas kita dan Allah bersama kita, aman hidup kita. Tapi kalau Allah melepas kita, walaupun seluruh manusia bersama kita, jungkep kita. Nabi Allah Musa, laki-laki yang diburu oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Dari bayi, padahal pada saat itu ada kebijakan membunuh seluruh laki-laki, bayi laki-laki. Bagaimana kalau Allah bersama dengan seorang hambanya? Bayi itu selamat sampai besar dan menghancurkan kekuatan Fir'aun. Tinggalnya di rumah Fir'aun. Kenapa? Allahu ma'ah. Karena Allah bersama dengan Nabi Musa. Jadi ya ikhwan, azim, yang kita agungkan Allah, yang kita besarkan Allah sebagaimana ucapan kita, maka jangan menyelisihi ucapan-ucapan yang sering 5 waktu kita mengucapkan Allahu Akbar. Jangan sampai keluar kemudian kita nodok kepada orang, akhirnya tidak enak melakukan maksiat, bermaksiat kepada Allah, kita merasa enak. Ya Allah. Maka ikhwan, jaga pendengaran kita dari ghibah. Ada majlis ghibah, tinggalkan. Siapapun, tinggalkan. Ya. Ketahuilah bahwa orang yang mendengar, kemudian bila dia mampu berdiri atau memutus kata-katanya dengan kata-kata yang lain, maka dia harus melakukannya. Kalau bisa, kalau Anda tidak mampu berdiri, Anda tidak mampu mengingkari, takut, alihkan kata-katanya, potong. Alihkan untuk membicarakan yang lain. Dan ikhwan, ada keutamaan. Ada keutamaan dalam hadis yang sahih. Keutamaan orang yang membela kehormatan saudaranya ketika saudaranya itu sedang digunjing. Nabi SAW bersabda, "Man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamah." Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan membentenginya dari api neraka. Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka, sebagaimana dia membentengi saudaranya dari perbuatan merusak kehormatannya. Ini fadilah di antara fadilah orang yang tidak membiarkan ada saudaranya dighibah. Sekalipun ikhwan, ingat, ghibah itu benar loh ya. Jadi bukan malah kita menimpali dan membenarkan. Si fulan itu keker. Oh iya betul, si fulan itu keker. Betul ente. Loh, ana lebih tahu dari ente. Loh, berat. Ditambahi. Ya. Dikasih dikasih iki lebih berat ini, Pak. Ya. Kan ada orang yang justru ngasih bahan ghibah. Ditambahi. Ya.
Sudah duduk di majelis ghibah, ditambahi sama dia. Oh, tidak tahu. Ada keburukan yang itu, anak tahu. Loh, bangganya Masya Allah. Hadza kilab. Ya. Na'udzubillah. Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "Man udhilla indahu mu'min, wa huwa yakdir an yansurahu, adhallahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiq." Barang siapa yang melihat seorang mukmin dihina, man udhilla indahu mu'min. Siapa yang melihat orang mukmin dihina, wa huwa yaqdir an yansurahu, padahal dia mampu menolong saudara yang dihina ini tetapi dia diam, maka Allah akan menghinakannya di depan seluruh makhluk. Siapa yang dihinakan? Orang yang diam ini, Pak. Kalau yang menghina jelas dia akan dihinakan. Yang diam akan dihinakan. Karena apa? Karena dia membiarkan saudaranya dihina. Ikhwan fillah, sekalipun hadis ini disebutkan hadis yang dhaif, namun maknanya sesuai dengan hadis yang sahih. Apa hadis yang sahih terkait dengan masalah ini? Al-mu'min akhul mu'min la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu. Orang beriman itu saudara bagi mukmin yang lain. La yadhlimuh, dia tidak boleh menzalimi saudaranya, wala yakhdhuluhu, tidak boleh kita membiarkan saudara kita terzalimi. Tidak boleh, Pak. Dan betapa banyak saudara-saudara kita terzalimi, kita diam. Ya. Diam. Kenapa? Karena kita sudah di kotak-kotak dengan kelompok. Seolah-olah Muslim itu bukan saudara saya. Padahal Nabi SAW mengikat keislaman dengan apa? Mengikat manusia, dua orang manusia ini dengan keislaman. Al-Muslim akhul Muslim. Hatta siapapun dia Muslim, dia punya hak untuk saya tolong. Selama posisinya terzalimi. Selama posisinya terzalimi, saya berhak menolong. Dan bukan berhak, saya harus menolong. Karena itu perintah Nabi. Ikhwan, jangankan orang Islam, orang kafir terzalimi kita menolong, Pak. Bukankah hilful fudul? Naam. Di mana Nabi SAW ikut serta di dalamnya karena ada seseorang yang dirampas haknya, kemudian tidak dikembalikan haknya, dia meminta pertolongan kepada orang-orang Arab Quraisy, orang-orang Arab. Lalu orang-orang Arab kemudian berkumpul untuk menyelesaikan masalah satu orang ini. Mereka berkumpul untuk mengembalikan hak karena tidak boleh ada orang terzalimi di tempat mereka. Itu itu orang kafir dan Nabi ketika itu belum diutus. Apa kata Rasulullah? Seandainya saya ketika sudah Islam, ketika sudah diutus, seandainya saya diundang untuk hadir di pertemuan seperti itu, saya akan datang. Walaupun dengan orang-orang kafir. Kenapa? Karena perkumpulan itu untuk menegakkan keadilan. Apalagi Muslim saudara kita dizalimi, ya, dianiaya, dirampas hak-haknya, kita diam. Kata Nabi apa? La yadhlumu, la yakhdhuluh. Dan kenapa kok sebagian di antara kita diam? Ya karena itu, Pak. Kita sudah apa? Dirusak dengan racun-racun apa? Pengkotak-kotakan itu. Ini bukan kelompok saya, bukan. Muslim dia. Muslim. Dia menghadapi orang kafir ini. Dizalimi dia. Lalu kita mengaku sebagai pengikut Rasulullah, ahli sunnah. Ahli sunnah tidak meninggalkan hadis Rasulullah SAW. Nabi yang mengatakan al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluh. Tapi kalau kelompoknya, jamaah pengajiannya, wah, udah bisa ini. Na'udzubillah. Ya. Itulah terkadang kita teriak-teriak pengikut Nabi, tapi kita tinggalkan sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sengaja, kita sudah meninggalkan banyak syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah azallahu iyyakum. Nabi sallallahu juga bersabda, "Man hama mu'minan min munafiq ya'ibuh,
Ba'atsallahu malakan yahmi lahmahu yaumal qiyamah min nari jahannam. Barang siapa melindungi seorang mukmin dari orang munafik yang mencelanya, ya, maka Allah mengutus malaikat untuk menjaga dagingnya di hari kiamat dari api neraka. Orang yang melindungi seorang mukmin yang dicela oleh orang munafik, dia lindungi, dia bela saudaranya, maka Allah akan melindungi pembela saudaranya ini, melindungi dagingnya dari jilatan api neraka. Hadis ini sahih, ya. Disebutkan dalam Sahih Abu Dawud. Disebutkan dalam Sahih Abi Dawud. Ya. Nah, ikhwani fillah azzalallahu iyyakum. Dan ini sesuai dengan hadis yang saya sebutkan di awal. Maradda an irdi akhihi, raddallahu an wajhi nar yaumal qiyamah. Jadi ikhwan, jangan ikut serta dalam keburukan, dalam ghibah, tinggalkan. Ya. Tinggalkan orang yang lisannya sudah menggampangkan ghibah, apalagi yang di ghibah itu dai, ulama, lalu dia duduk, si fulan. Wallahi, terkumpul di dalamnya satu qillatul adab, tidak ada adab. Bahkan kadang gurunya sendiri yang ngajari dia agama. Hilang qillatul adab, tidak ada adab. Yang kedua, terkumpul dalam orang seperti itu yang merendahkan orang yang lebih alim, terkumpul dalam dirinya apa? Kesombongan. Karena dia merendahkan. Yang ketiga, ujub. Orang tawadhu, tahu diri, Pak, dia lebih banyak belajar, lebih banyak diam. Kalaupun bicaranya ilmu, dia lebih banyak untuk mendengar daripada melihat, mengoreksilah. Yang kalau dia pun mengoreksi, berbicara betul-betul mungkar yang jelas, wadih. Itu pun dengan mengkondisikan niatnya betul-betul karena Allah, bukan untuk semata-mata ingin merendahkan orang. Amr bin Utbah melihat hamba sahayanya bersama seorang laki-laki yang sedang membicarakan orang lain. Maka Amr berkata, celaka kamu. Bersihkanlah pendengaranmu dari mendengar keburukan sebagaimana kamu membersihkan dirimu dengan tidak mengatakannya. Ya Allah. Bersihkan pendengaranmu, ya. Bersihkanlah pendengaranmu dari mendengar keburukan sebagaimana kamu membersihkan dirimu dengan tidak mengatakannya. Lalu beliau mengatakan, pendengar adalah sekutu pengucap. Pendengar itu sekutu dengan yang pengucap. Jadi hindari ikhwan majlis-majlis riba, kumpul sama sohib-sohib. Kalau sudah ngomongin orang, tugas kita apa? Mengingatkan, ya akhi jangan. Kalau tetap alihkan obrolannya. Kalau tidak bisa langsung pergi. Ya. Dan sudah tidak boleh kita mengatakan, dah enak tak tinggal. Loh, dah enak. Ahli maksiat itu tinggalkan ikhwan. Ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia melihat kepada keburukan yang ada dalam bejananya, lalu dia menumpahkannya ke dalam bejanamu. Ya Allah. Ya. Dia melihat keburukan yang ada dalam bejananya, lalu dia menumpahkannya ke dalam bejanamu. Ini masih nasihatnya Amr bin Utbah kepada hamba sahayanya. Seandainya kata-kata orang bodoh dikembalikan ke mulutnya, niscaya orang yang mengembalikannya berbahagia sebagaimana orang yang mengucapkannya sengsara. Kembalikan ucapannya, Pak. Wis, jangan dimuntahkan. Jangan diperdengarkan ke kita. Terdapat hadis-hadis tentang hak muslim atas muslim. Dan ia sudah disebutkan dalam kitab As-Sah Persahabatan. Yani kita sudah bahas ini. Kemudian apa yang menyebabkan orang itu riba, Pak? Ulama mengidentifikasi sebab-sebab apa yang mendorong orang itu riba. Pertama, karena melampiaskan amarah. Ya. Yakni sebuah sebab yang terjadi dari seseorang terhadap orang lain yang membuatnya marah. Sehingga setiap kali amarahnya muncul, maka dia melampiaskannya dengan menghibahnya. Ya. Maka ikhwani fillah, marah itu kondisi di mana orang
kalau tidak mengontrol amarahnya, kondisi itu akan melahirkan berbagai macam kemaksiatan. Itulah hikmah dari pesan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berpesan kepada kita semua, la taghdab. Jangan la taghdab itu tahan amarahmu. Jangan melakukan atau berada di tempat yang memicu amarahmu. Intinya jauhkan amarah dari dirimu. Kalaupun sudah muncul, langsung diredakan. Kenapa? Salah satunya amarah itu bisa membuat orang ghibah. Yang kedua, menyetujui sikap kawan-kawan dan teman-teman. Itu biasanya orang ghibah. Agar disebut agar disebut setia kawan. Biar dia dianggap kawan yang baik, dianggap oleh mereka. Biar tidak dianggap pura-pura soleh. Kadang orang gara-gara itu yang saya katakan tadi gak enak. Menyetujui sikap kawan-kawan dan teman-teman, mencari muka dan membantu mereka, mujamalah. Biar disebut bodoh dengan mereka. Ini terutama ikhwan, para remaja, pemuda. Ya. Mereka yang sedang mencari identitas. Itu masa-masa di mana mereka ingin diakui. Makanya ikhwan, kalau anak-anak kita, masa muda, remaja-remaja itu tidak kita tarik, Pak. Mereka akhirnya mencari identitas tempat-tempat yang salah. Kalau orang tuanya sendiri selalu mengolok-olok, menghina, dia akan cari orang-orang yang akan memuji dia. Kalau yang memuji dia orang fasik, bahaya, Pak. Makanya hati-hati juga dalam mendidik. Jangan anak-anak kita itu diperlakukan seperti musuh. Dan mereka melihat orang tuanya seperti musuh. Tidak iso dijak bicara. Tidak bisa diajak curhat. Akhirnya mereka cari kawan-kawan yang lain. Bila mereka memamah kehormatan orang lain, lalu orang ini melihat bahwa seandainya dia mengingkari mereka atau mengalihkan pembicara mereka, maka mereka akan menjauhinya dan membencinya. Maka dia membantu mereka dan berpandangan bahwa hal itu termasuk dalam etika pergaulan. Ya. Kadang ada orang merasa kalau saya mengingkari atau mengalihkan pembicaraan, maka saya akan dijauhi. Ya ini kan perasaan anak-anak gitu, Pak. Saya kalau tidak ngikut teman-temanku, sahib-sahibku, saya akan dijauhi mereka. Dan itu namanya tidak setia kawan. Setia kawan itu ya sama. Mereka bicara apa ya kita bicara seperti itu. Mereka berbuat apa ya kita berbuat seperti itu. Itu prinsip kesetiaan dalam perkawanan. Itu yang terjadi. Maka orang kadang-kadang sungkan. Ketiga, penyebab dari orang ghibah itu keinginan menaikkan diri dengan merendahkan orang lain. Orang dia ghibah karena ingin meninggikan dia dan merendahkan orang itu. Misalnya dia berkata fulan bodoh, pemahamannya lemah. Ya, dia ngomong masalah ilmu, lalu dia menyebut seseorang. Fulan itu jahil ya, pemain. Dengan tidak langsung dia ingin mengatakan, dia argumentasinya itu dia kuat. Dia kuat dalam ilmu, argumentasi. Ini diantara faktor pendorong, Pak, untuk meninggikan diri. Atau yang seperti ini, yang kata-kata misalnya, tujuannya dibalik itu adalah menampakkan keunggulan dirinya, memperlihatkan bahwa dia lebih pandai dari orang tersebut. Makanya ikhwan, jalan keselamatan, kalaupun kita ngomong, Pak, sudah, jangan nyebut orang, jangan merendahkan orang, khalas. Itu berarti murni niat kita ilmu, menyampaikan ilmu. Kalau sudah menyampaikan terus, oh si fulan tidak seperti si fulan itu berbicara gini-gini, itu lemah perkataannya. Ya Allah. Dan ini bukan hanya terjadi pada orang yang gak punya ilmu. Yang punya ilmu lebih banyak. Makanya dulu
Ulama itu memberikan nasihat. Salah satu ulama yang perlu Anda belajar darinya adalah ulama yang takut membicarakan orang. Itu pegang, Pak. Hatta surbanya tinggi. Hatta kelihatan kayak ulama, dalilnya kuat tapi merendahkan orang. Gampang memburu-burukan orang. Jangan diambil, Pak. Belajar dari orang tersebut punya akhlak yang buruk. Kita lebih parah. Karena murid biasa lebih parah dari gurunya. Orang ikhwan fillah, ada bab tahdzir. Tahdzir itu mengingatkan keburukan seseorang. Termasuk pencetus bid'ah atau pengajak bid'ah. Itu pun harus hati-hati, Pak. Dan yang memberi peringatan itu orang-orang yang berilmu. Dan obrolannya pun juga dilihat. Bukan yang setiap terus membicarakan fulan, disebarkan di media sosial, membicarakan di... Oh, hati-hati, ini orang tidak punya rasa warok. Dianggap dagingnya manusia itu seperti tidak ada nilainya. Insya Allah kalau saya tidak keliru, perkataan Imam Hasan al-Basri rahimahullah, cirinya ulama itu al-kaf, dia menjaga diri dari membicarakan orang. Jangan belajar dengan manusia yang sudah tidak punya rasa takut membicarakan si fulan si alan. Apalagi si fulan si alan itu punya kontribusi, orang yang berdakwah di jalan Allah. Kalau tidak salah kita sudah sebutkan itu perkataan, dan perkataan yang sangat-sangat bagus. Beliau memberikan kriteria. Kriteria ulama itu siapa? Bukan hanya orang-orang yang menghafal ilmu, tapi mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting ikhwan kita sampaikan kepada manusia. Agar apa? Agar mereka hati-hati. Nah, saya insyaallah ada di dalam perkataan Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Nah, insyaallah dah ada di dalam kitab ini insyaallah. Itu perkataan yang sangat-sangat bagus itu. Ya, dah ketemu nanti dicari itu. Nah, ikhwani fillah. Tadi sampai mana, Ustaz? Nah, keinginan menaikkan diri. Demikian pula ikhwan, di antara faktor ghibah al-hasad. Belum Fatih. Ustaz. Belum. Di antara ikhwani fillah pendorong orang melakukan ghibah apa? Hasad. Dengki, Pak. Hasad terhadap seseorang manakala orang tersebut disanjung oleh masyarakat, orang tersebut dihormati oleh masyarakat, maka dia berupaya untuk mencederai dalam meruntuhkan sanjungan tersebut. Hati-hati, sifatnya manusia itu tidak ingin diungguli, Pak. Makanya ada orang-orang, Pak, tidak senang kalau ada orang lain disanjung, Pak. Langsung dia komentar, oh si fulan itu sebetulnya ada gitu sebulan itu. Dia ini punya ini. Ketika mendengar ada ulama yang unggul, dia itu tidak orangnya itu ada kesalahan gini. Tidak senang dia. Ada hasad.
Ikhwan, kenapa dulu? Bahkan sampai sekarang ya, ada satu kaidah, celaan, kritikan ulama terhadap ulama sezaman, sama ketemu hidup, itu tidak boleh dijadikan patokan. Tidak boleh jadikan patokan. Jadi kalau ada ulama sezaman kritik, itu tidak bisa dijadikan patokan. Kenapa? Subhanallah. Karena ada kemungkinan dia mengkritik karena hasad. Berbeda kalau ini tidak satu hidup dalam satu tempat dan seterusnya. Potensi hasadnya hampir tidak ada, Pak. Lain zaman atau ulama-ulama terdahulu dia mengkritik. Tapi kalau sama-sama masih hidup, itu tidak bisa. Ini mengkritik lalu kita percaya langsung, tidak bisa. Harus dicari lagi kebenarannya. Kenapa? Ada potensi. Ini bicara ulama loh ya. Apalagi ustadz-ustadz kayak kita orang ini, la haula wala quwata illa billah. Ya. Ulama loh ini kelasnya. Tidak bisa Anda percaya. Itu kaidahnya ulama, Pak. Karena apa? Ada potensi hasad. Jadi jangan dikira kalau orang belajar hafal Quran ada hasad. Loh, semua orang terkena hasad. Bisa terkena hasad karena hasad itu penyakitnya menungso. Ya. Karena sifatnya manusia itu tidak pengen diungguli. Dia pengen yang unggul. Itu sifat kita semua, Pak. Makanya kita harus lawan itu. Dengan cara Pak ikhlas, dengan mengagungkan Allah, dengan melihat akibat-akibat dari perbuatan ketika kita melakukan hasad. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.